Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Beautiful Hobby. Jadi pada kali ini kita bakal membahas bagaimana sih cara membersihkan maggot BSF untuk pakan ikan koki ya. Ini bisa digunakan untuk pakan ikan koi juga. Jadi ini maggotnya, ini saya sudah rendam air ya. Ini maggotnya, kelihatan nggak? Nah ini maggot. Jadi langkah pertama Anda harus siapkan baskom 2. Ini baskom 2 ya, ini yang di atas. Sediakan baskom 2, kemudian masukkan maggotnya. Ini baskom pertama. Masukkan semua ya. Oke. Nah, setelah Anda masukkan maggotnya, Anda saring-saring seperti ini ya. Jadi Anda wajib mempunyai saringan sendiri. Nah, ini saringannya bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu Anda pindahkan lagi ke baskom kedua. Ini sampai kotorannya semua hilang ya. Ini pindahkan, oke. Oke, lakukan ini sampai benar-benar airnya bersih. Nah, biasanya saya lakukan itu 4 kali pembersihan seperti ini ya. Jadi 1, 2, kemudian kembali lagi 3, kemudian kembali lagi 4. Itu udah bersih airnya, udah jernih. Nah, ketika airnya sudah jernih, saya tinggal masukkan ke kantong. Nah, jadi ini proses pemasukan maggot ke dalam kantongnya. Ini bisa dilihat di sini ya kan. Saya menggunakan sendok agar memudahkan kita memasukkan maggotnya ke dalam kantong plastik ya. Kemudian ini setelah di packing. Nah, ini kalau sudah di packing seperti ini, tujuannya itu untuk memudahkan kita ketika maggot ini sudah membeku atau sudah siap digunakan. Jadi di sini saya menggunakan 3 bagian ya. Jadi yang pertama untuk makan pagi, kemudian yang kedua untuk makan siang, kemudian yang ketiga itu untuk makan sore. Ini sebenarnya tergantung kreasi Anda sendiri ya, atau lebih tepatnya tergantung kebutuhan ikan Anda sendiri. Jadi Anda bebas mau bekukan sekaligus, itu tidak ada masalah. Nah, ini plastiknya ya. Saya gunakan plastik ukuran 8 x 30 cm. Ini lucu sekali ya, kayak pocong. Oke. Selanjutnya kita masukkan maggot tersebut ke dalam freezer. Nah, ini kita bawa dulu ya maggotnya. Nah, tujuan kita memasukkan maggot itu ke dalam freezer, ini sebenarnya poin pentingnya ya, untuk membunuh atau menghilangkan bakteri-bakteri yang dapat merugikan ikan kita. Karena ketika kita memberi pakan maggot hidup secara langsung dalam jangka waktu yang berkepanjangan, itu bisa menimbulkan penyakit atau kerugian kepada ikan kita sendiri. Makanya untuk mensiasatinya atau mengakalinya, kita masukkan maggot ini ke dalam freezer. Nah, di sini sebenarnya ada 2 macamnya cara. Ada orang yang mengeringkan, ada juga langsung membekukan. Kalau saya lebih pilih membekukan dikarenakan tekstur maggot itu tetap alami atau tetap sama seperti maggot itu hidup ya ketika kita membekukannya. Beda kalau kering. Kalau kering itu dia agak keras ya. Tapi ketika lama terkena air atau terendam air, baru maggotnya itu menjadi lembut. Itu bedanya kita bekukan dan kita keringkan. Ini banyak sekali maggotnya ya. Jadi persiapan kurang lebih 2 mingguan untuk pakan ikan koki saya. Ikan koki saya sebenarnya tidak banyak ya, cuman sekitar 5 atau 7 ekor. Ini lumayan lah. Ini pakan protein tinggi sekali malahan proteinnya. Terus mudah untuk dikembangbiakkan. Ini sangat cocok bagi rekan-rekan penghobi atau petani lebih tepatnya ya, yang ingin mengirit biaya pakan.
Oke, jadi ini penampakan magotnya ketika sudah dibekukan seperti ini ya. Nah, ini maggot ini tuh mempunyai banyak kelebihan ya. Yang pertama, proteinnya itu sangat tinggi. Jadi ini lemaknya juga lumayan lah. Karena saya sudah buktikan sendiri, ikan saya itu ketika dia makan full maggot, badannya itu akan cepat sekali besar. Ini saya sudah buktikan sendiri. Apalagi untuk jenis ryukin ya, itu cepat sekali besarnya. Ini saya sudah buktikan ini 3 ekor ini ya. Kemudian untuk kelebihan kedua, ketika kita memberi pakan maggot ini tuh bisa bertahan di bawah air selama 1 hari, bahkan lebih dari 1 hari ya. Namun tetap aman untuk dimakan si ikan koki. Jadi itu aman sekali. Jadi ini maggot ini tidak masalah ketika makanannya sisa atau disisakan oleh ikan koki. Karena ujung-ujungnya juga akan dimakan ya. Karena ikan koki ini kan terkenal dia tidak akan berhenti makan. Ini susah kita beginikan. Jadi ini lembut ya. Ini beda kalau maggot kering. Tapi maggot kering juga bagus. Cuma menurut saya ini lebih bagus karena ini teksturnya masih sama seperti maggotnya itu hidup.